Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya ingatkan tentang protokol kesehatan. Selalu memakai masker jika keluar rumah dan mencuci tangan dan jaga jarak agar kita terhindar dari pandemi saat ini, yaitu COVID-19. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal muslimin. Amin. Baik anak-anak, kita absen dulu ya. Yang pertama Zikril hadir, Hofi hadir, Siti hadir, Dani hadir, Kopil hadir. Hadir semua ya. Baik anak-anak, di pertemuan kali ini, di bab ini, yaitu kita masuk ke bab 5. Apa pematerinya? Yaitu keteladanan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Baik, kita akan langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, keteladanan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Kita perlu ketahui bersama, Nabi Sulaiman ini adalah salah satunya nabi yang sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga memahami bahasa binatang. Dia bisa berbicara dengan burung hudhud dan juga boleh memahami bahasa semut. Dalam Al-Qur'an surat Al-Naml ayat 18-26 contoh dari sebagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan Nabi yang sangat kaya raya ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza atau ala wadin naml qalat na'malatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaimanu juduhu wa hum la yash'urun. Khatabassama dhahikam min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an askura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Wa tafaqqadat tayra tafaqala ma liya la aral hududa am kana minal ghaibin. Lau atibannahu adaban sadidan aw ala bahasnahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Famakatha khaira ba'din faqala akhadtu bima lam tuhtih bihi wa ji'tuka min saba'in banabiyyakin inni wajahtum ra'atan tamlikuhum wa utiyam min kulli shay'in wa laha arsun adim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lis-samsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa saddahum an sabilihim fahum la yahtadun. Alla yasjudu lillahi alladhina yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun
Allahu la ilaha illahu Rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Baik anak-anak, inti dari firman Allah tersebut adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi yang dipilih untuk menjadi kekasihnya. Di antara karunia-karunianya adalah yang pertama itu mengetahui bahasa semua binatang. Itu kelebihan Nabi Sulaiman SAW. Yang kedua, Nabi yang paling kaya di antara manusia yang sepanjang sejarah peradaban. Yang selanjutnya ketiga yaitu mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu apa? Pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Yang keempat, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin tersebut merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Walaupun kekuasaan yang sangat agung dan besar, setidaknya tidak terbatas. Hal ini membuat Nabi Sulaiman alaihissalam merasa rendah hati dan di hadapannya yang lain. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang nomor satu, rasa malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman melihat karunia Allah terlalu besar. Kenapa? Tetapi ibadahnya ia merasa masih kurang. Beliau malu memandang langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mau berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman alaihissalam senang berkomunikasi atau berdiskusi sama manusia, tidak memilih-milih yang mana kaya, yang mana miskin, tidak seperti itu. Nabi Sulaiman menerima semuanya dari kalangan apapun. Yang selanjutnya adalah Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Nabi Sulaiman ini adalah pekerja keras anak-anak. Yang nomor 4 yaitu juga kehebatannya, kekhusyuannya sholat Nabi Sulaiman, sampai-sampai beliau meninggal dalam posisi sedang berdiri sholat. Itu sejarahnya Nabi Sulaiman wafatnya. Sudahkah kalian sholat khusyuk? Allah berfirman dalam Quran surat As-Saba ayat 14, yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qadaina 'alaihil mauta ma dallahum wala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atihi. Falamma kharra tabayyan yatil jinnu aw law kanu ya'lamunal ghaiba ma labisu fil adzabil muhin. Sadaqallahul azim. Ayat tersebut yang artinya, maka taatlah kami telah menetapkan kematian Sulaiman. Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya, itu kecuali rayap yang dimakan tokatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan, jadi pelayan yang bekerja keras untuk Nabi Sulaiman. Quran surat As-Saba ayat 14. Yang kelima adalah keistimewaan Nabi Sulaiman adalah Nabi yang memiliki kecerdasan tinggi, anak-anak. Dulu beliau pernah ada peristiwa yang menunjukkan kecerdasannya dan ketajaman otaknya, yaitu terjadi pada salah satu sidang peradilan yang ia turut menghadirinya. Dalam persidangan itu ada 2 orang yang meminta Nabi Daud mengadili perkara sengketa mereka, yaitu kebun tanaman salah satu dari kedua
Lelaki itu memasuki oleh kambing-kambingnya, ternaknya, kawannya di waktu malam yang mengakibatkan rusak perkarangannya. Yang selanjutnya adalah Nabi yang suka musyawarah. Nabi yang Sulaiman ini sangat suka musyawarah. Keteladanan ini dapat dilihat ketika Nabi Sulaiman tersebut bermusyawarah dengan para pembesar kerajaan yang bertujuan hendak memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke haripan Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Baik, itu adalah materi kita hari ini anak-anak sebagai pengantar, dan kalian sekarang saya beri tugas, yaitu pertama buatlah kelompok dan carilah cuplikan kisah Nabi Sulaiman dari berbagai sumber apapun, terserah Anda, YouTube, pakai media lain, tidak apa-apa. Yang kedua itu tugas anak-anak adalah simpulkan keteladanan apa yang bisa diambil dari isi cerita tersebut. Lalu selanjutnya ceritakan di depan kelas dengan cara cerita berkait tiap anggota kelompok bercerita meneruskan cerita temannya sebelumnya, yaitu ya bergantian. Yang tugas selanjutnya adalah kelompok yang lain memperhatikan dalam mencatat cerita dan keteladanan yang bisa diambil dari isi cerita dengan membuat dan mengisi tabel sebagai berikut. Baik anak-anak, waktu kita sudah hampir habis untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa belajar dan jangan lupa 3M anak-anak, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian dari Bapak. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.